Selain menampilkan pesan-pesan positif, media sosial juga dibanjiri beragam pesan, dari pesan terorisme dari kalangan agama maupun agama, hasutan melakukan kekerasan oleh ormas keagamaan, hingga narasi intoleransi. Sepanjang 2018, Facebook menyatakan telah menghapus sebanyak 1,9 juta bagian propaganda terorisme dan 3,4 juta visualisasi kekerasan. Riset Wahid Foundation tentang media sosial pada 2018 menunjukkan jika media sosial menjadi media penyebaran bagi kelompok ekstremis dan intoleran. Menurut penyelidikan Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, media sosial masih dibanjiri penyebaran berita palsu dan siar kebencian di Indonesia. Narasi terorisme sangat mudah dikenali karena dukungan terhadap aksi teror dan kekerasan, namun tidak dengan pesan-pesan intoleransi. Tidak sedikit kita menyamakan pesan intoleransi dengan radikalisme atau ekstremisme, padahal keduanya tidak selalu sama. Narasi-narasi intoleransi bisa kita kenali dalam 6 ciri. Pertama, berisi narasi ketidaksukaan dan kebencian terhadap kelompok tertentu berbasis agama, etnis, dan lain-lain. Kedua, berisi narasi perasaan terancam atau khawatir terhadap kelompok tertentu seperti kekhawatiran terhadap ancaman Islam, Kristen, atau Barat. Ketiga, seringkali memperkuat narasi tersebut dengan alasan hukum sebagai pembenar. Keempat, berisi narasi yang menolak keberadaan kelompok yang tidak disukai tersebut. Kelima, berisi narasi yang tidak selalu menganjurkan kekerasan fisik. Keenam, berisi logika hitam putih, benar salah, sesat tidak sesat. Bagaimana respons kita saat menemui pesan-pesan intoleran semacam ini? Ada 5 langkah berikut ini. Pertama, jangan cepat-cepat menyimpulkan dan merespons pesan tersebut. Kedua, periksa kata-kata kunci dalam narasi intoleransi tersebut. Kata-kata kunci ini memudahkan kita mengenali apakah pesan tersebut pesan intoleransi, radikalisme, atau hanya sekedar kritik tajam. Ketiga, periksa dan carilah data atau informasi pembanding dari media arus utama dan kredibel atau dari orang-orang yang dipercaya. Keempat, jangan ikut menyebarkan pesan-pesan intoleransi tersebut. Kelima, jika dinilai sudah memiliki informasi yang cukup, sampaikan data atau informasi pembanding pada pengirim pesan untuk memberi klarifikasi. Pesan-pesan intoleransi, ekstremisme, dan terorisme tidak selalu sama. Perbedaan dasar terdapat pada ada tidaknya adalah dukungan kekerasan fisik dan teror. Namun, antara intoleransi, ekstremisme, dan terorisme memiliki ciri yang sama, berisi kebencian kepada kelompok tertentu, logika benar salah, dan pesan untuk menolak keberadaan pihak yang dibenci atau tidak disukai.